nonton film nih masuk ada film baru tuh sudah ini hari shoot keluar 2 episode tuh Tidak, shoot 3 hari masuk. sudah masuk contohnya sih kalau saya lihat di Instastory dia banyak orang itu film kak yang main kan Tasya Belum main agak jadi pokoknya Dia sudah seru lah, Ya. masuk nonton. Kalian itu. Hai kamu dua ini urus nonton dari pagi sampai Sabar dulu, sabar dulu. kau diganggu sekali orang nonton Ini kamu lihat berita terangan ini korupsi tak berhenti di masa pandemi ini. Santi tutup laptop. Kamu sih juga. Hera iya Ini kita bahas ini kayak seru nih diskusi tentang korupsi ini Siapa lagi korupsi di tak masa berhenti di pandemi? masa pandemi. orang nih korupsi ini tidak tahu apa sekali padahal presiden ini susah apa ini atur ini masyarakat maksudnya kak atur keuangan untuk apa tuh bantuan kepada masyarakat lalu ada lagi pihak-pihak tertentu yang korupsi yang bisa seperti ini Ini menurut berita yang saya baca ini Korupsi Katanya- uang apa? Korupsi uang apa? pokoknya dia di sini ini korupsi dalam hal apa ya? Dia bukan hanya lihat dari salah satu aspek sih. Dia kayaknya keseluruhan, misal dana bantuan itu berkaitan dengan dana bantuan kah, terus uang dari aspek yang lain kah. Tapi di sini saya baca bilang, Dia anggota Ini- legislatif kan? oh, iya bilang di sini kasus korupsi di Indonesia melonjak sampai 70% di Selama pandemi itu? Tapi masih lanjut lihat apa kak? Atau sejak kemarin aman-aman sejak korupsi yang pas pandemi awal-awal tuh. Itu Maksudnya sih. belum kelihatan tuh. Mungkin banyak tapi belum kelihatan. Sekarang sudah ada ya. wih saya rasa juga saya ini kemarin saya baca nonton di TV mana yang bupati di Kalimantan atau di pokoknya arah ke sana sih dia buat rumah dari tahun 2020 nih besar sekali itu rumah padahal banyak masyarakat yang Tapi- begini ya padahal dia jadi bupati kak masih 2-3 tahun kok Ada juga yang begini Fanos, maksudnya begini tuh sebelum dia jadi misalnya nah dia sudah terpilih jadi apa? Jadi bupati. Tapi maksudnya sudah terpilih tapi belum lantik tuh. Dia pinjam memang uang di ini apa? Di ini misalnya di bank tuh terus dia bangun rumah supaya nantinya tidak ada begini tuh misalnya masa dia baru jadi bupati 1-2 tahun ini rumah apa? Dia bangun memang rumah, maksudnya pinjam uang orang punya tuh supaya begini nanti pas gajinya dia atau uang bansos tuh dia tutup ke situ tutup utang Benar-benar. gitu. Pantasan kita punya bansos selama ini tidak pernah terrealisasi kayaknya karena ini nih hambatannya. Itu Tapi tuh maksudnya ini ya kan- sampai ke masyarakat yang tepat sasarannya berapa sih? Bisa Berapa dihitung. sasaran? Ya, ini kan pemberitaan media tuh dia punya informasi belum akurat apakah benar atau tidak. Tapi setidaknya ini Itu di sisi dok. ya Salah satu saya- sisi saya itu berarti akurat lah untuk akurat Indonesia. karena itu kan berita seluruh toh nanti orang luar negeri juga baca itu berita menurut kalian ini, menurut pandangannya kalian ini kenapa sih pejabat-pejabat negara ini tega melakukan korupsi di tengah krisis pandemi kayak gini? mereka kan mau ini toh mempercayakan diri mereka sendiri maksudnya ke mereka kak Oh, pengen pemenuhan lah, kebutuhan hidup gitu. Saya rasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup sudah cukup Ya. lah maksudnya mereka gaji mempercayakan diri gitu maksudnya kak saya gajinya mereka saya rasa sudah cukup kalau misalnya untuk hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya rasa itu mereka pikir jangka panjang misalnya begini mereka korupsi dana apa ya misalnya 1 M terus uang 1 M ini mereka apalagi misalnya mereka mau calon apa tahun depan Tahun depan. mereka bagi-bagi lagi ke rakyat supaya dapat lagi ini dapat ini kedudukan dan dapat uang lagi Uang untuk lagi. periode berikut. Saya rasa begitu. Ya, Maksudnya sekarang juga maksudnya mau terhindar dari politik saya rasa manusiawi sih kalau misalnya orang korupsi namanya juga manusia atau manusia biasa tidak mungkin begini dia polos-polos tidak polos-polosan tidak ada yang memang kalau misalnya dari perspektif mahasiswa pandangannya mahasiswa salah. pasti begini ya anggota legislatif itu begini padahal kalau misalnya suatu ketika dia juga masuk ke ini kita memang. jadi Ya, jadi benar. pemimpin atau pasti dia juga korupsi tidak mungkin tidak. benar-benar. Ini makanya kita juga kalau misalkan Jadinya mau regenerasi begitu. mau melihat pemberitaan-pemberitaan media yang berkaitan dengan pemerintah itu kita juga bagaimana ragu-ragu juga untuk kebenarannya sih untuk kritik untuk kritik itu nanti apa ya dampaknya juga akan berdampak pada kita. Contohnya pada saat kita mau melamar kerja kita misalkan ini dari pemerintah sudah tanda kita punya muka bilang catatan apa ah, namanya? Semacam kalau misalnya di luar negeri juga kalau misalnya ada apa namanya? Tapi di yang kayak medsos gitu terekam rekam jejak. Ah. Apa namanya? ya Apa benar
Kalau saya kemarin ada ikut ini seminar bahas tentang itu. Kalau tidak salah yang Ibu Balkis bagi di apa tuh? Saya tidak ikut kemarin. Pokoknya bahas tentang teknologi apa kok? Itu. Itu tuh makanya saya bilang kalau misalkan buat demo-demo itu, apalagi seperti kita mahasiswa itu, jangan sampai kalau misalkan kita turun demo terus nanti pejabat-pejabat negara tanda kita punya muka pas kita lamar kerja kan tidak diterima, itu takutnya begitu. Bisa demo sih kalau menurut saya, asalkan misalnya gini tuh dia tahu masalahnya, dan ketika kalau misalnya ada oknum tertentu yang tanya, dia jawabnya juga misalnya bertanggung jawab, tidak asal begini hanya menyuarakan mereka suara tapi tidak bertanggung jawab, misalnya apa solusi yang benar, misalnya gini dia demo tentang apa alasan untuk demonya. Bukan gitu maksudnya kan, misalnya gini ada pelanggaran dari DPR, terus masukannya mereka, solusi dari mereka itu apa, begitu maksudnya, tidak hanya begini menyuarakan apa misalnya jangan keluarkan undang-undang apa tapi tidak ada solusi, itu kan sama hal bohong toh. Terus kita kembali ke tema ini tentang korupsi tadi. Menurut kalian ini korupsi khususnya di masa pandemi saat ini, menurut kalian ini korupsi apakah yang terdakwa kasus korupsi ini bisa dijatuhkan hukuman mati pada saat mereka melakukan korupsi di masa pandemi saat ini? Saya rasa Indonesia kan? Saya rasa tidak. Hukum Indonesia. Saya rasa untuk Tidak. hukum Indonesia ini tidak akan ada hukuman mati, karena kita kan ada akta atau ada undang-undang HAM toh. Jadi kalau misalnya hukuman mati ini semacam mana? Melanggar undang-undang kan? Iya, itu Benar, kan benar, ya, benar. hanya kan begini ya, yang pengedar narkoba kan sudah banyak yang pengedar narkoba yang itu di hukuman mati toh. Iya. Terus berapa kok? Tapi saya rasa juga kalau misalnya tentang korupsi kan negara luar, Iya. kalau korupsi Contohnya di Arab Saudi itu kan hukuman pancung. di Korea Terus di gitu. Korea ini ada misalnya pemotongan gaji. Amerika juga begitu. Amerika didenda. Tapi saya rasa di Indonesia tidak akan. Masalahnya kan di Indonesia misalnya orang korupsi itu dilindungi, saya rasa begitu. Tidak, saya rasa apa ya, kalau misalkan kita ambil satu contoh ini hukuman misalnya didenda begitu itu mereka yang melakukan, katakan mereka yang melakukan apa kasus korupsi, didenda misalnya jumlah uang yang mereka korupsi itu dikali 3 kali lipat, dikembalikan ke misalnya ke lembaga atau ke pemerintah begitu. Saya rasa nih apa ini media nih bukan media sih, orang oknum. Saya rasa oknum ini tidak transparan, mereka tutup lah ya. Tertutup, tidak terbuka kepada masyarakat. Ada permainan uang di dalamnya kalau kayaknya sih. Kalau misalnya Ibaratnya ada yang bersih, kalau misalnya gini, misalnya dihukum atau di pengadilan itu pasti ada orang dalam gitu kan. Terus di situ ada main uang. Tapi kalau misalnya maunya begini, atau kalau misalnya apa semacam di negara apa, pokoknya di luar Asia kalau tidak salah itu. Di bagian Eropa. Bukan Eropa kok, Afrika kok, pokoknya begini. Mereka punya ini pakai kategori, misalnya korupsi 1 juta dendanya apa, korupsi 2 juta dendanya apa. Misalnya kalau misalnya triliun berarti ini dipancu atau dihukum mati ya. Berarti orang tidak akan korupsi. Bahkan di Korea Selatan tuh begitu. Maksudnya begitu, itu lebih baik daripada ini. Orang korupsi bermiliar-miliaran atau triliun, tapi ini penjaranya hanya berapa bulan. Gitu. Bisa begini saja misalnya korupsi 3 triliun, 3 miliar. Dia bayar dia penjara hanya 1 tahun. Terus uang yang dia korupsi 3 miliar. Terus dia bayar ini pengadilan supaya memperingan dia hukuman. Dia bayar pengadilan 1 miliar misalnya. Bayar pengacara. Sisanya masih berapa miliar untuk dia kehidupan setelah dia bebas dari penjara. Dan itu bisa terus nanti dia berbuat lagi. Iya itu. Jadinya masih hukum di Indonesia masih ya kurang. Kayaknya sih perlu ada apa ya, semacam disiplin mental, karena kita lihat sekarang kan negara-negara luar itu mereka kan terapkan yang namanya disiplin itu, mereka berkomitmen sehingga apa yang mereka suarakan itu benar-benar laksanakan. Contoh hukuman mati untuk Arab Saudi itu kan benar-benar terlaksana, pelaksananya benar-benar terlaksana. Ini artinya pemerintah itu bukan hanya sekedar janji kepada rakyat supaya apa sanksi yang diberikan kepada korupsi itu
ini Benar-benar ada. benar-benar harus benar-benar terrealisasi, bukan hanya sebatas Ancaman. omong-omong dan omong. Begitu. Bagus. Saya maksud itu harus disiplin. Ini terus bagaimana ini sudah tentang korupsi di tengah pandemi ini? Menurut kalian bagaimana ya? Saya rasa kalau ngomong korupsi ini tidak akan berakhir. Apalagi di tengah Apalagi sekarang Kak, bukan hanya para maksudnya Kak, pemerintah yang bekerja di pusat yang korupsi. Di desa RT sampai RT juga ada korupsi. Semua elemen pemerintah sudah ya. Korupsi. Kontraktor dong korupsi semua saya rasa ya. Ya, saya rasa hukum di sini ini harus tegas, apalagi di tengah pandemi begini ini lebih tegas daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu pusing lah. Salah nonton sudah kau. Oh, baik. Saya sudah tadi. Iyalah, saya lanjut main game.